Anda nanyain tentang ilmu ASEAN atau pelet, gitu. Iya betul betul betul. Tentang bagaimana cara kerjanya. Iya betul betul betul. Emang ada ilmu peletnya? Ya justru itu saya mau menanyakan itu benar atau enggak, cuma atau memang itu marketing mereka aja tuh. Jadi gini Kang ya. Makanya saya suka memulai pembahasan itu dari definisi, ya. Pelet itu apa? Setahu saya pelet itu makanan ikan lele, mujair, berandong. Makanya selesaikan dulu nih apa nih? Pelet itu ada yang pertama, Akang kan nanyain bagaimana prosesnya. Pertanyaan itu kalau satu ini belum beres kan mestinya nggak ada ini. Berarti ketika Anda nanyain prosesnya bagaimana, berarti Anda sudah menetapkan ada. Saya ngomong pelan-pelan ya. Ketika Anda mempertanyakan prosesnya bagaimana, itu otomatis secara logik Anda sudah menetapkan keberadaannya. Ya kan? Karena kalau Anda belum menetapkan keberadaan, ngapain nanya prosesnya? Paham sampai sini? Ya paham paham Pak. Berarti Anda sudah tahu bahwa pelet itu ada? Ya justru saya itu kan orang awam dan menanyakan ke Kang Maesa yang pernah jadi praktisi bahwa sebenarnya itu tuh benar ada atau cuma marketing mereka. Ini, oke. Kata pelet ini kata yang digunakan, sebuah istilah yang digunakan oleh masalahnya begini ya, yang pakai kata pelet ini kan bahasa daerah ya. Iya betul. Ada yang nyebutnya magic, ada yang nyebutnya pengasihan, ada yang nyebutnya agak-agak Islami, mahabbah, kan gitu loh. Iya betul betul. Biar betul, dibungkusnya Islami pakai bahasa Arab lah, jangan pelet lah. Kalau pelet itu dukun, padahal sama-sama dukun. Iya betul betul. Cuma ini agar kata Islami, mahabbah. Iya betul betul betul. Nah kalau yang Anda maksudkan adalah ritualnya, banyak. Anda baca Fatihah 7 kali, terus baca Alam nasrah laka sadrak. Di dalam hati bukakan dadanya si fulana. Wa wada'na anka wizrak. Ya Allah, tempatkan di hatinya wajahku misalnya. Nah, itu menurut sampean itu pelet bukan? Oh, itu sih bacaan Al-Qur'an ya, Kang. Menurut sampean itu pelet apa bukan? Wis jawab simpel. Bukan bukan. Oh, jadi kalau bacanya Quran bukan pelet. Kalau bacanya mantra, ini kan gimana bicaranya orang awam ini Kang Maesa maksudnya. Nah, makanya yang ingin saya terangin itu kalau maksudnya adalah sebuah doa. Nah, kalau udah doa, ya apapun bahasanya, mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, mau Al-Qur'an. Kalau tujuannya adalah doa, meminta agar si fulana suka sama saya, minta ke Allah, ya banyak, karena itu berdoa. Doa minta disukai oleh si Megawati misalnya. Keduas manjur bewis oraya wis, keduas demen bewis oraya wis. Gitu loh. Oke. Ya kalau maksudnya ini adalah pelet, ya berarti pelet banyak. Nah tentang bagaimana prosesnya, kalau konteksnya adalah doa, yang namanya doa itu Kang, itu disebut sabab syar'i. Maka tidak ada penjelasan untuk itu, karena ya muqallibal qulub itu hanya Allah. Tapi kalau melihat dari indrawinya tetap aja ada sebab. Misalnya, contoh, pernah nggak dengar cerita zaman dulu? Kalau perempuan menyakiti laki-laki, cuy, itu seminggu terus demen. Padahal ludahnya itulah menjadi sebab. Orang secara psikologis ketika menyakiti seorang laki-laki, perempuan nih, sebut saja misalnya Megawati. Lu Megawati ini melukai misalnya laki-laki, ini nama fiksi ini ya, misalnya Jokowi misalnya. Ya, misalnya Jokowi. Terus Jokowinya baca mantra misalnya ya. Ini mah nama fiksi ya. Kalau kesamaan, mohon maaf. Yang namanya kesamaan, mohon maaf. Ini lagi ilustrasi saja. Nama Megawati sebagai fiksi ini ya, dan Jokowi sebagai fiksi. Megawati ngeludahin Jokowi misalnya, cuy. Malam-malam Jokowinya minta ke Allah, ya Allah sakit hati ini ya Allah, saya diludahin oleh Megawati ya Allah, tolong buat Megawati mencintaiku ya Allah. Nah itu ada prosesnya sebenarnya. Akhirnya malam-malam Megawati ini memikirin, wih saya ini terlaluan ini sama Jokowi, terlaluan. Nah akhirnya kan berbalik suka. Itu loh, artinya ini gitulah. Jadi sebagai sebuah ritual ada nggak ada, tapi bagaimana kronologisnya ya mana saya tahu. Oke. Terus ada boleh saya tanya satu lagi Kang Maesa? Boleh. Jadi gini, sebagai orang awam itu kan kayak contohnya kita bekerja di suatu perusahaan,
terus karir kita mentok misalkan gitu, terus akhirnya ada temen ngajakin ke seorang ustadz lah gitu ya. Dukun lah, sebut aja dukun. Iya ya, dukun lah gitu ya. Dukun casing ustad gitu. Supaya Dukun casing ustad. ya ya itu udah rata-rata. Terus dibalikan hati supaya bos itu sayang sama kita dengan cara dia, itu beneran bisa terjadi atau sugesti kita yang dibentuk gitu? Pertanyaan itu masih sama dalam konteks doa, itu sama aja kan itu. Ya Allah, sampean ini kayak gini aja, sebutin ritual aja lah. Kalau sampean ini berbelit-belit, sebutin satu praktek, satu ritual, sebutin biar saya jelasin. Misalkan gini deh, misalkan gini. Pertanyaan kok pakai misal, wis mubang lah. Udah saya kasih contoh aja, babi bu amat nih lah. Siap, Ngerti siap. saya. Nah, Anda soalnya ngomong-ngomong sugesti. Oke. Oke. Ini korek. Siap. Anggaplah ini benang. Oke. Oke. Misalnya perempuannya namanya Airin, misal ya. Contoh. Misalnya Airin. Tahu Airin? Tahu. Saya mau ngomong misal, jadi nggak ada fiksi, wujudnya nggak ada. So tahu kamu ini kayak pret mah. Ini saya nggak nyimak sama pembahasan saya ini. Fiksi ya, siap. Saya belum fiksi, kenal ya kenal. Berarti nggak nyimak gini. Tolonglah ngobrol sama saya tuh harus prosesornya kenceng ini. Siap. Nanti saya masuk penjara repot ini. Kenal nggak Airin nih? Enggak kenal. Enggak, lah, berarti sepakat nih, kan gitu lah, janganlah nanti saya kena pencemaran nama baik, repot. Ini diajak main cantiknya. Oke, ini anggap benang. Ini benda, misalnya foto perempuan digiling. Bentar, ada duit nggak ya di kantong saya? Ini ada duit. Yang cerdas dapat ilmu nih, yang plongo ya biarin plongo aja ini. Pokoknya yang cerdas dapat ilmu nih dari sini. Oke, anggap saja ini foto perempuan yang digulung ya, jadi bulat begini. Ya, oke. Sampean pakai benang 30 cm, 40 cm, mau 1 meter bebas. Oke. Tengah malam, kondisi tenang, rileks, fokus, terserah sesuai keyakinannya. Yang umat Kristiani pakai nama-nama Kristiani, terserah. Yang Hindu, Buddha, yang Islam tentunya Al-Quran lah pasti ya. Baca Fatihah dulu. Set. Ini kan foto perempuan nih, digulung. Tujuannya apa? Untuk membantu fokus. Siap. Cukup bayangin ini si perempuan. Kedua. Intinya begitu ya, selesai nih ya. Iya. Nah, sebenarnya ritual seperti ini kan itu untuk menyamakan frekuensi, fokus, kesimpulan. Makanya kenapa tengah malam dalam kondisi si perempuan tidur, nah itu kita ngirim sinyal ke pikirannya itu. Jadi otak ini kan ada di kitab Ar-Ruh itu yang keluar dari Munkhoro ini ya. Gitu. Terus kayak ngirim sinyal begitu tuh. Ininya rahasia bebas lah. Kasihan yang ngomong ke tuh. Ya, jadi antara ada atau tidak ada, kalau dengan praktek yang tadi saya praktekin itu bisa dijelasin. Cuma kan nggak mungkin saya bongkar-bongkar di sini. Rugi kali. Terus si pelongo-pelongo nanti dapat ilmu. Wes itu aja lah Kang ya. Tapi kalau bentuknya doa, boleh baca Fatihah 40 kali misalnya sebelum sholat subuh, cukup minta ya Allah semoga si Pulana mencintaiku. Ya boleh itu. Gitu. Ya. Gitu. Ingat mintanya ke Allah. Wah, satu lagi mah harus minta tarif ini mah. Ya udah. Tolong bantulah, ini kan orang awam yang bicara Kang. Oh, boleh. Oke. Nih. Saya mau ngebantu kalau orang awam sama orang susah. Nah, kalau orang kaya nggak mau, harus transaksional. Dengan orang kaya saya harus transaksional. Sama orang susah boleh gratis. Kang. Siap, Kang. Jadi gini, saya punya kasus bahwa uang saya ditipu teman. Terus teman ini ngajak saya ke dukun, dan dukun itu menyatakan bahwa nanti akan dipanggil arwahnya dan bisa memiliki uang itu secara sadar dan secara diambil hatinya atau bagaimana supaya dia memiliki uangnya. Itu benar bisa terjadi atau tidak, Kang? Double. Saya jawab double dan Anda rugi 2 kali. Yang pertama, uang Anda ditipu oleh oknum teman Anda, oleh teman Anda. Yang kedua, Anda double rugi. Ke dukun paling tidak bawa amplop ini. Nah, Anda double rugi. Oke. Iya kan? Jadi Anda itu sudah jatuh terlibat ada ya, Kang, ilmu. Iya betul, Kang.
Saya nggak, jangan gini-gini, jangan ngebahas ada nggak ada, ge. Ya kan tadi sudah dijawab, tadi semua udah dipaparin. Sampean gak nyimak, pusing kali nih orang. Udah, intinya Anda ini mau curhat lagi ditipu mending belak-belakan begitu, ribet kali. Udah ngamplop enggak, ngasih rokok enggak, belet kali kau, gua capek-capek nih. Udah, tutup poin ya, silakan curhat, bro. Iya, curhat Kang. Jadi saya tuh habis ditipu teman. Berapa nilainya? Sama 100 juta Kang, bukan sedikit. Dan itu uang bank Kang. Tapi kecil bagi Mahesa. Lah, curhat ke Mahesa 100 juta dah. Dan Kang, itu juga uang bank Kang. Terus Dan gampang. saya masih ngangsur. Gampang. Datang ke Aguan, bela-bela Aguan Pik 2 ada, saya 100 juta mah. Gimana Kang bisa bantu solusi Kang Mas? Nggak bisa, gewong saya juga belangsak, apalagi 100 juta. Barangkali ada doa gitu Kang. Menurut sampean, jika teman sampean punya duit 100 juta, mau dibalikin nggak? Mau dibalikin nggak? Mau. Wah, ini benar-benar lagi error ini. Menurut sampean, kalau si teman sampean itu punya duit 100 juta, kira-kira ngebalikin nggak? Menurut sampean, prediksi sampean? Ya enggak sih, emang orang udah niat nipu. Stop. Anda punya kepercayaan, punya prediksi, dia nggak bakal ngebalikin. Lu ngapain sibuk-sibuk lari ke dukun? Pertama, Akang terima. Kedua, hentikan menyalahkan orang lain, mulai dari menyalahkan diri sendiri dulu. Iya, saya yang salah tadinya percaya. Setelah menyalahkan diri sendiri, baru memaafkan diri sendiri. Iya, wis, saya nggak mau. Anda sudah hilang 100 juta dan Anda terpuruk di angka 100 juta. Anda lagi-lagi berarti 3 kekalahan. Kekalahan pertama, Anda hilang duit 100 juta. Kekalahan kedua, Anda datang ke dukun. Kekalahan ketiga, Anda belum move on. Padahal Anda pontang-panting itu bukan solusi. Yang harus Anda lakukan, pertama, Anda salahkan diri Anda sendiri. Ini saya ceroboh. Nah, setelah Anda menyalahkan diri sendiri, baru keduanya maafkan diri sendiri. It's okay, inilah kehidupan, Ian. Waktunya menata ke depan. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya ridho. Saya menerima salah dan saya sudah membebaskan. Memaafkan diri saya sendiri. Saya meminta ampun kepadamu ya Allah, karena ini berkaitannya dengan orang lain. Ya Allah, saya sudah menerima ini. Maka berikanlah saya kelancaran agar saya bisa mengganti uang ini. Gitu. Jadi Anda belum bisa membebaskan 100 juta, belum melunasi, tapi Anda tidak terbebani. Kalau Anda fokusnya ke ritual-ritual, Anda semakin tertekan pikiran Anda. Sekali lagi Kang Ian, ini bukan solusi mendapatkan 100 juta, tapi solusi buat Anda agar Anda tidak terbebani. Itu loh. Lepaskan aja dulu. Anda lepaskan. Nah, gitu. Nah, jadi Anda maafkan diri sendiri, minta tolong ke Allah, minta ampun ya Allah, saya sudah menyerahkan kepadamu ya Allah, tapi engkau memerintahkan ke saya agar saya meminta kepadamu, maka saya minta kepadamu ya Allah, karena engkau perintahkan, semoga saya diberi rezeki agar bisa melunasi uang ini. Gitu, Kang. Siap Kang Maisa. Hilangkan dulu dari pikiran Kang 100 jutanya itu. Hilangkan sipulannya itu. Hilangkan dulu. Setelah itu, kalau sudah Akang bisa membebaskan diri sendiri, Akang boleh baca Fatihah 40 kali sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh tuh baca Fatihah 40 kali. Ya, dawam wis. Ya Allah, berikan kemudahan rezeki agar saya bisa melunasi. Wis, yang 100 juta itu udah saya udah bebasin. Yang penting sekarang tugas saya adalah, karena ini uang melibatkan orang lain, ya Allah berikan saya kemudahan. Nah, gitu wis. 100 juta wis hilang. Gitu. Terima kasih banyak Kang Maisa atas nasihatnya dan masuk akal gitu Kang. Masuk akal. Oke, terakhir tutup sebelum saya turunin, saya tutup ya. Udah kan udah terjawab ya. Nah, ini terakhir nih ya. Kasihan deh lo.